Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya nak, dan tetap semangat selalu belajarnya ya. Nah hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Judulnya, penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Contohnya untuk identitas diri seperti ini ya. Ini adalah kartu identitas anak atau disebut juga KIA. Nah, kita langsung lihat saja penjelasannya ya. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah. Biasanya dimuat dalam kartu identitas seseorang. Contoh kartu identitas, ini dia ya, seperti ini kartunya. Ada juga seperti ini dan ada juga kartu pelajar seperti ini. Nah, kita lihat Fitri adalah salah satu siswi SD Erlangga. Fitri mempunyai kartu pelajar. Kita lihat kartu pelajar Fitri ya. Nah, ini dia kartu pelajar Fitri. Pada kartu pelajar milik Fitri, nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Yuk kita lihat ya kartu pelajar milik Fitri. Kita lihat namanya, ya benar di awalnya ada huruf besarnya ya untuk kata Fitri Ananda. F dan A huruf besar. Tempat tanggal lahirnya Jakarta 2 Mei 2010. J-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Dan untuk alamatnya Jalan Mawar nomor 7 Jakarta. J untuk Jalan Mawar, M-nya huruf besar, dan Jakarta J-nya harus huruf besar. Nah ini ya anak-anak penggunaan huruf kapital untuk identitas seseorang. Ya kita lanjut ya anak-anak. Sekarang kita belajar penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri. Penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali huruf kapital. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada seorang anak sekolah. Dia mau memperkenalkan dirinya dan anggota keluarganya. Perhatikan huruf kapitalnya ya. Namaku Tono, T-nya huruf besar. Nama ayahku Santoso, S-nya huruf besar. Nama ibuku Siti, S-nya huruf besar. Nama saudara kandungku Tino, T-nya huruf besar. Nah, ini ya anak-anak, penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Kita lanjut ya. Selanjutnya kita belajar penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, ini ada gambar jam. Kita sudah belajar jam ya. Kira-kira ini pukul berapa ya? Ya benar, pukul 7 tepat ya. Jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Nah, pada pukul 7 dapat ditulis pukul 07.00 titik. Pada pukul 07.00, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 7. Jadi, tanda titik di sini memisahkan jam dan menit ya. Jadi, jamnya pukul 07, titiknya untuk menunjukkan menit. Nah, karena dia titik 00, maka dia lewat atau dikatakan tepat ya. Kita lihat contoh yang kedua. Ini ada gambar jam. Kira-kira ini pukul berapa ya anak-anak? Ya betul, ini pukul 10 lebih 30 menit. Pukul 10 lebih 30 menit dapat ditulis pukul 10.30 Pada pukul 10.30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit.
Jam menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit. Ya, seperti tadi ya anak-anak. Berarti jamnya pukul 10, titik itu menunjukkan menit, berarti dia bisa disebut lewat atau lebih 30 menit. Nah, ini ya anak-anak penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Semoga kalian mengerti ya anak-anak. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita belajar penggunaan tanda titik dalam kalimat. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Selanjutnya, bacalah cerita Komang dan teman-temannya berikut. Nah, kita lihat ya, ini ada cerita Komang dan teman-temannya. Kalau kita lihat bacaan ini, dia belum ada tanda titiknya ya di akhir kalimat. Nah, benar ya anak-anak ya? Nah, sekarang tugas kita membuat tanda titiknya ya dalam bacaan ini. Nah, ini dia bacaannya. Yuk, kita buat tanda titiknya dari bacaan ini ya anak-anak. Yang mana saja yang harus diberi tanda titik. Kita baca dulu ya. Komang dan teman-temannya pulang sekolah pukul. Nah, di waktu ini belum ada tanda titiknya nih. Pukul 13 berarti kita buat ya. Titik 00. Ya, lalu kita buat tanda titik di akhir kalimat. Kita lanjut ya. Setelah meminta izin kepada orang tua masing-masing, Lani, Fitri, dan Mei pergi ke rumah Komang. Kita beri tanda titik. Mereka akan mengerjakan tugas kelompok bersama di rumah Komang. Kita kasih tanda titik. Lani, Fitri, dan Mei tiba di rumah Komang pukul. Nah, kita beri tanda titik ya. 14.15 titik. Artinya pukul 14 lebih 15 menit. Kita lanjut ya. Di rumah Komang, Lani, Fitri, dan Mei akan membuat properti tari. Kita beri tanda titik. Properti tari yang akan dibuat adalah kipas kayu. Kita beri tanda titik. Saat membuat kipas, Ibu Komang turut membantu. Kita beri tanda titik. Ibu Komang membantu mereka saat menggunakan gunting dan benda tajam lainnya. Kita beri tanda titik. Komang, Lani, Fitri, dan Mei bekerja dengan sangat hati-hati. Kita beri tanda titik. Dan terakhir, sikap mereka patut untuk diteladani. Kita beri tanda titik. Nah, anak-anak, sudah selesai nih kita memberi tanda titik pada cerita dengan judul Menjaga Keselamatan Saat Membuat Properti Tari. Nah, ini ya anak-anak untuk penggunaan tanda titik pada di akhir kalimat. Semoga kalian bisa mengerti ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita belajar kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas, kita sudah belajar ya, apa saja kata tanyanya? Ya, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Seperti ini ya tanda tanyanya. Nah, kita lihat ya contoh percakapan untuk kalimat tanya pada gambar ini. Nah, ini dia gambarnya. Kita lihat ya. Apakah adik sudah mandi? Nah, di situ ada kata apakah. Dia menambahkan partikel kah. Nah, yang kedua, sudah Kak, maukah Kakak membantu aku belajar membaca? Nah, di situ juga memakai partikel kah. Lalu yang ketiga, tentu saja adikku. Ya, ini ya anak-anak ya. Nah, dalam percakapan Nina dan Adi terdapat dua kalimat tanya. Yang pertama, apakah adik sudah mandi? Yang kedua, maukah kakak membantuku belajar membaca?
Ya, ada dua kalimat tanya ya dalam percakapan ini. Dan keduanya memakai partikel kah. Ya, ini ya anak-anak untuk kalimat tanya. Sekarang kita lanjut ya. Mengajukan pertanyaan. Sebelum mengajukan pertanyaan, kamu perlu membuat kalimat tanya. Ayo, ingat kembali ya aturan tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Kalimat tanya juga dapat digunakan dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, itu ya anak-anak, kalau kamu mau mengajukan pertanyaan, kamu harus tahu dulu kalimat tanya menggunakan kata tanya. Boleh kamu tambahkan partikel kah, dan jangan lupa kamu harus akhiri dengan tanda tanya. Nah, ini ya anak-anak, sekian penjelasan Ibu Rini untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti ya. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.